tidak sempurna. Jadi, kalau di antara Anda ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, Anda bisa mengajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak Anda untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Dan bagi Anda yang mengikuti ibadah secara online, Anda bisa membangun suasana yang responsif dan antusias dengan cara mengetik respon positif Anda di live chat maupun kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Alpha Omega Church, like videonya, dan juga bagikan link ibadah online dari Alpha Omega Church kepada kawan dan keluarga kita. We want to connect with you. So, kalau Anda baru di Alpha Omega Church, apabila ada orang yang datang dan menyapa Anda, mohon tidak merasa canggung atau freak out dengan apa yang dilakukan. Karena kami hanya ingin berkenalan atau Anda juga bisa mendatangi meja Connect Center. Karena kami punya welcome gift untuk Anda sebagai orang yang baru. Dan kalau ada pertanyaan apa saja mengenai hal-hal di Alpha Omega Church, Anda bisa menghubungi nomor di bawah ini atau Anda bisa langsung kunjungi alphaomegachurch.com dan download aplikasi MyAOC. Khususnya bagi Anda yang baru di Alpha Omega Church agar bisa mendapatkan hal-hal yang membangun hidup Anda dan keluarga Anda. Kita akan segera memulai ibadah kita. Yuk kita siapkan diri dan hati kita. Have a great service everyone!
kesetiaan-Mu Tuhan yang gak pernah berhenti bersama dengan kami. Bahkan sampai masa tua kami, Engkau tetap setia. Tuhan, Kau setia, dulu, sekarang, selamanya. Semua rencana Tuhan pasti akan Kau kerjakan, pasti Kau genapi. Angkat tangan kita sama-sama, come on. Kau gendongku sampai masa, Kau selalu setia Tuhan. Kau gendongku sampai putih. Dan ini yang Kau lakukan Tuhan. Kau telah buktikan, takkan Kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Oh, kasih sorak-sorai kemuliaan paling luar biasa buat Tuhan kita yang setia. Kau setia Tuhan. Kemudian tangan ini sama-sama Yosi. Tuhan, Kau setia dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Selamanya semua rencana Tuhan pasti akan Kau kerjakan, pasti Kau genapi. Angkat tanganmu, kamu sing.
sampai selamanya. Oh, berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling luar biasa buat kesetiaan Tuhan akan setiap kita. Oh, thank you Lord. Alpha Omega Church hari ini dimanapun kita berada, mari sama-sama kita mau serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Yesus. Biar Dia sendiri yang mengubahkan setiap kehidupan kita. Biar Dia sendiri yang bekerja untuk setiap kehidupan kita hari ini. Karena kita percaya bahwa Dia Tuhan yang selalu setia buat setiap kita. Karena itu hari ini mari sama-sama kita tadahkan tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita memulai buka suara kita, serahkan kehidupan kita kepadanya. Serahkan setiap area kehidupan yang kita miliki kepadanya. Biar Dia yang turun tangan, biar Dia yang bekerja buat setiap kehidupan kita hari ini. Come on, let's begin to worship Him. Kau setia Tuhan, ini hidup kami serahkan hanya kepadamu Yesus. kasih setiamu lebih dari hidup. Anugerahmu tak pernah habis dalam hidupku, dan tanganmu selalu pagi. Amin. Kau Tuhan. Angkat tangan kita tinggi-tinggi deklarasi. Sebab kasih sekali lagi dengan mengangkat tangan kita tinggi-tinggi, kau sing. Sebab kasih Amin. Anugerahmu tanganmu selalu. Sebab
Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari. Amin. Salam biru kami, oh, bagiku Kau Tuhan keselamatan. Koneus yang tangan kita tinggi-tinggi saya. Sebab kasih setiamu lebih dari anugerahmu Tuhan. Amin. Tanganmu selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatan. Tanganmu Tuhan selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatan. Sekali lagi katakan dan tanganmu bagiku. Kau Tuhan keselamatanku. Haleluya. Haleluya, We praise you, Lord. haleluya. Tuhan Yesus, pagi ini kami sangat bersyukur buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang telah berjalan mengiring hidup kami hingga hari ini. Ya, Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di antara kami. Haleluya, dan Tuhan masih akan lagi berkarya bagi kami semua. Ya, Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah Tuhan, dan kami membawa diri kami menyerahkan diri kami kepadamu. Kami ingin supaya tangan Tuhan terus terulur dalam hidup kami. Haleluya, dan kami boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Sehingga hidup kami pun dapat menjadi saluran berkat Ya, bagi Tuhan. mereka yang lain di sekeliling Amin, kami. amin, amin. Terima kasih Tuhan, Terima kasih. siapkanlah hati kami sebentar untuk firman-Mu. Haleluya, Roh Kudus akan menolong kami semua, supaya hati kami boleh menjadi tanah hati yang baik, sehingga benih firman-Mu dapat tertanam, bertumbuh, dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati semua tim Praise and Worship, pelayan-pelayan Tuhan yang telah menyiapkan ibadah sepanjang hari ini. Tuhan memberkati mereka semua ya Tuhan, supaya hidup mereka boleh menjadi hidup kesaksian buat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus. Bersama kita mengatakan, Amin, amin. Puji Tuhan. Kita memberi salam saudara-saudara kita, dan kita mendengar pengumuman. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor di bawah ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Buat Anda yang terlibat dalam pelayanan Praise and Worship, kita akan mengadakan gathering PAW bersama. Kita akan berkumpul bersama, mengapresiasi apa yang sudah Tuhan izinkan kita lakukan, dan menyiapkan diri untuk apa yang sudah Tuhan siapkan untuk kita di tahun ini. Catat tanggalnya, Selasa, 27 Januari 2026, pukul 7 malam. So, don't miss it and see you there. Menjadi orang tua di tengah kesibukan dan tantangan zaman saat ini tentu bukan hal yang mudah. Masa usia 0 hingga 6 tahun adalah masa emas anak, di mana peran orang tua sangat menentukan arah pertumbuhannya. Melalui parenting seminar, kami mengajak Mami and Daddy untuk belajar, dikuatkan, diperlengkapi bersama.
Mari hadir pada 31 Januari 2026 pukul 15 sore di EOC DPU dengan investasi 60.000 dan ambil bagian dalam momen berharga ini. Info lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini. Waktu suntuk pasti butuh healing. Setelah aktivitas seharian, enak sih kalau di-refresh dengan sesuatu yang mengisi hidup kita. Nah, pas banget. Saat selesai aktivitas, kita kumpul bersama di Worship Night, di mana kita akan disegarkan, di-recharge kembali, dan diisi lagi hidup kita. Kali ini bakal sangat spesial bersama Andi Ambarita and Son of Praise. Catat tanggalnya, Kamis 5 Februari 2026, open gate mulai pukul 7 malam. Jangan datang sendirian, ajak kawan, keluarga Anda, dan sebanyak mungkin orang. Free sih, tinggal daftarkan diri ke barcode yang ada, supaya kami bisa menyiapkan seat terbaik untuk Anda. See you di Worship Night 5 Februari. Buat Anda yang memiliki talenta bernyanyi atau bermain musik, khususnya di drum, bass, gitar, atau keyboard, kami mengundang Anda untuk menjadi bagian dari tim Praise and Worship. Tim kami mengadakan open audition untuk Anda yang mau terlibat dalam pelayanan. Tidak harus sempurna, yang penting punya hati yang mau belajar dan melayani. Audisi akan diadakan pada hari Minggu 8 Februari 2026 setelah ibadah kedua. Info lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini. Come and join dan jadilah bagian tim Praise and Worship. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless. Capek aku. Mau ngomong, tapi gimana? Masa harus aku terus yang ngajak ngomong? Aku ya pengen dimengerti. Keluarga dibangun, bukan terjadi begitu saja. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Tiba saatnya kita semua mendapat kesempatan untuk memberi. Dan sekali lagi, Alpha Omega Church menyampaikan bahwa tidak ada siapapun yang dipaksa untuk memberi. Tapi kita sadar dan kita mengerti bahwa ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Ada banyak hal yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup ini, dan kita percaya dengan datang kepada Tuhan, dengan membawa rasa syukur kita, Tuhan akan senang dengan apa yang kita buat. Puji Tuhan. Kita siapkan persembahan kita dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan dengan rasa terima kasih buat semua kebaikan yang telah Tuhan buat dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur. Dan Tuhan, hari ini kami ingin datang kepada Tuhan dengan membawa buah tangan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang dibuat oleh setiap anak-anak-Mu, dan kami yakin akan sangat berguna untuk visi misi Alpha Omega Church menjembatani jiwa-jiwa berjumpa dengan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Tuhan memberkati setiap persembahan
yang saudara-saudara sampaikan. Transfer melalui nomor rekening dan juga mesin edisi yang ada di meja lobi maupun kiris dapat saudara-saudara gunakan, ya. Puji Tuhan. Kita berada di Fashion Sunday yang kedua, dan hari ini kita akan membahas tentang berbuah itu bukan kesempurnaan. Berbuah bukan kesempurnaan. Puji Tuhan. Satu hari saudara-saudara dalam keluarga kita itu sangat memperhatikan tentang kesehatan. Lalu dalam keluarga ini anak-anak dicekokin dengan wortel. Kalian tahu wortel? Carrot, ya. Wah, mesti makan wortel gitu. Sampai overdosis. Karena apa? Hanya wortel saja. Satu hari datang ke salah satu anggota keluarga kita yang juga dokter. Lalu ketika anak-anak dilihat tangannya, loh kok kuning semua gitu. Lalu dibilang, ini pasti makan wortel terlalu banyak gitu. Terus anak-anak jawabnya dengan bangga, oh iya gitu. Lalu justru dokternya bilang, mulai sekarang stop. Loh, stop. Ini yang merentah makan ini bisa terpukul ini. Ya stop gitu ya. Karena ini, apa itu, istilah kedokterannya itu mengatakan karotenemianya itu berlebihan. Sehingga dia tidak bisa dilarutkan, dirubah menjadi vitamin A, akhirnya dia menjadi kelebihan di dalam pigmen. Tuh, saudara-saudara, buah itu baik, tapi jangan hanya satu macam buah saja. Ya, saudara tahu orang makan nanas itu sehat. Katanya supaya benih-benih kanker itu bisa terpotong habis karena nanas itu tajam gitu. Kan orang kalau makan nanas kan hatinya dibuang. Padahal dia bilang justru yang tengahnya itu yang harus dimakan gitu. Wah, pesan nasihat itu banyak. Dan semua buah yang diciptakan oleh Tuhan itu bagus dan baik. Apalagi kalau ngomong durian hari-hari ini. Waduh. Ya. Saya kalau sudah lihat durian rasanya berdosa kalau tidak dimakan gitu. Saudara-saudara, tapi kita juga mesti hati-hati kan? Ya, kalau hanya durian saja gitu. Coba terusin seminggu. Apa yang terjadi nanti? Nah ini, saudara-saudara sekalian, jadi semua itu membutuhkan keseimbangan. Ya, keseimbangan. Dalam kehidupan Kristen kita juga demikian. Kadang kita ini menjadi orang yang sukanya fokusnya hanya kepada satu buah. Lalu kita melupakan atau meniadakan atau meringankan buah-buah yang lain. Ini perlu direnungkan. Contoh misalnya ya, ada orang yang kebiasaannya suka begitu. Aku diutangin dong gitu. Ya, lalu karena kan di dalam Alkitab sudah diajarin ya. Hati-hati dengan suka utang-utang ini dengan sesama. Lebih baik kita itu memberi daripada diutangin. Nanti kalau utang itu bisa kehilangan saudara, kehilangan kawan. Ya. Alasannya banyak. Lalu jawabannya seringkali begitu, masa orang Kristen gak ada kasih gitu. Lihat tuh saudara-saudara, apakah orang Kristen itu menunjukkan kasih kalau kasih pinjam utang? Kalau gak ngutangin berarti gak menunjukkan kasih? Ini yang perlu direnungkan dengan baik-baik. Puji Tuhan. Nah saudara-saudara, apa yang Alkitab ajarkan kepada kita tentang berbuah ini? Kita membacanya di dalam Galatia pasal 5,
ayat 22 dan 23. Ternyata buahnya itu banyak, bukan hanya satu. Kita ucapkan sama-sama ayat ini dari terjemahan Sheila Bair mengatakan, sebaliknya buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang dapat melawan hal-hal yang demikian. Saudara-saudara sekalian, ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk semua aspek kehidupan kita, semua sisi kehidupan kita. Ketika diri kita pribadi berada di antara kawan-kawan, di dalam keluarga, ini perlu kita renungkan dengan baik. Apakah buah-buah yang seperti ini masih ada? Atau ada yang belum muncul? Nah, ini perlu kita renungkan. Ya, untuk pribadi kita. Dalam keluarga kita juga membutuhkan hal itu. Jangan sampai keluarga kita menjadi keluarga yang hanya satu buah, tapi buah yang lain tidak ada. Tapi kita mau memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa memunculkan buah-buah ini dari setiap keluarga kita. Juga begitu, dalam pekerjaan kita, sekolah kita, pergaulan kita, saudara-saudara, di tengah masyarakat, buah apa yang dihasilkan dalam hidup ini? Terutama juga dalam pelayanan tentunya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, jadi mungkin ada yang bertanya, kalau lingkunganku itu lingkungan yang keras, bagaimana aku bisa menunjukkan kasih kepada mereka? Sebab semuanya begitu kasar dan keras. Saudara-saudara, atau mungkin kita bertanya, waduh lingkunganku itu orangnya happy, sukacita terus di mana-mana. Ya, kalau saudara lebih luas lagi, belajar, saudara tahu tentang itu, kepribadian, mengembangkan kepribadian. Kita diajarin di tengah-tengah orang yang keras dan kasar, jadilah seperti itu juga. Gitu. Jadi kita pasang wajah kita, gitu ya. Tapi di antara orang-orang yang ketawa-ketawa, coba toh kita juga pasang wajah kita, ketawa terus walaupun hatinya kecut. Gitu. Saudara-saudara, dan ternyata ini memang dibutuhkan di mana saja kita berada. Apalagi jadi customer service. Sangat membutuhkan. Nah itu, saudara-saudara sekalian, jadi kita semua mesti memikirkan ini, buah ini. Kasih itu perlu ada, tapi dia juga perlu diimbangi dengan kebaikan. Jangan sampai kasih tidak diimbangi dengan kebaikan. Anak yang disayang oleh orang tuanya itu baik. Tetapi dia membutuhkan kebaikan. Kebaikan itu apa? Disiplin. Ya. Kalau sampai dia tidak didisiplin, hanya dikasih kasih saja, lalu kebaikan itu tidak jadi baik. Sebab manja, spoil, itu mengandung arti merusak. Jadi harus ada pesan kata-kata yang berisi kebaikan, yaitu mendidik, mendisiplin, membangun. Jadi kalau tidak ada kebaikan ini, itu sama dengan meliarkan orang itu. Jadi orang itu dibiarkan menjadi liar. Gitu. Yaitu tadi, manja, spoiled. Saudara-saudara sekalian, kebaikan tanpa kasih itu menjadi kekerasan. Sebab ini hal yang baik, harus begini. Gitu. Tetapi perlu disalurkan dengan tadi itu buah kasih.
Supaya apa? Supaya tidak melukai. Kita tahu anak-anak kita membutuhkan vitamin misalnya, makanan sehat gitu. Tapi kalau tidak disertai dengan kasih, dicekokin aja, wah hasilnya beda. Saya melihat ada satu tribe, kalau dia dulang anaknya, pakai pisang, didudukkan di pangkuannya, kepalanya madep sini, lalu dicekokin terus begini saja gitu. Pernah lihat begitu? Ya, wah, gini terus saja. Ngomongnya apa? Pertama enggak biasa, lama-lama sudah biasa gitu. Ada anak-anak yang mau digituin sama mamanya. Saya kira sekarang enggak musim begitu ya. Makanya perlu belajar parenting. Datanglah saudara-saudara. Nah, ini sukacita. Sukacita juga perlu diimbangi dengan kesetiaan. Karena sukacita tanpa kesetiaan itu isinya hanya emosional yang berbahaya. Ya, karena nanti kalau sukacitanya sudah lewat, ya berarti sudah selesai. Gitu. Tetapi kesetiaan tanpa sukacita itu pun hanya menjadi rutinitas yang membosankan. Ya, karena ya seperti itulah. Karena tidak seimbang. Tetapi Nehemia 8 ayat yang ke-10 dia mengingatkan, the joy of the Lord is your strength. Ya, sukacita Tuhan menjadi kekuatan kita. Menjadi kekuatan kita. Karena apa? Tadi itu, di situ ada kesetiaan. Nah, selanjutnya kesabaran. Kesabaran ini juga membutuhkan penguasaan diri. Sabar tanpa penguasaan diri akan membuat kita menjadi orang yang selalu toleransi dengan apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, ini justru membuat kita menjadi bingung. Ya, kita sekali lagi tidak bisa hanya kemurahan saja, nanti itu akan membuat orang menjadi liar, tidak terdidik, tidak terbangun. Kemurahan juga membutuhkan damai sejahtera. Ya, membutuhkan damai sejahtera. Perlu dipertanyakan waktu kita memberi kemurahan kepada orang lain, apakah itu membuat kita damai sejahtera? Ini penting. Jangan sampai kita mau berkemurahan kepada orang lain tapi kita menderita. Ya, itu tidak ada gunanya. Tapi itu pesan firman Tuhan. Kita perlu menunjukkan kemurahan tetapi juga disertai dengan sukacita. Puji nama Tuhan ya. Saudara-saudara sekalian, demikian juga damai sejahtera itu membutuhkan kemurahan. Jangan sampai kita hanya berpikir asal aku sejahtera dan kita tidak berpikir untuk berkemurahan kepada lain orang. Kita menjadi orang yang hanya memikirkan diri kita sendiri. Lemah lembut. Lemah lembut juga membutuhkan penguasaan diri. Kita akan jadi orang yang dimanfaatkan orang terus, ya. Terus ditekan, ya, karena kita harus lemah lembut terus, atau kita mau menjadi orang yang seimbang. Ini penting, saudara-saudara. Satu hari, ini sudah berapa puluh tahun yang lalu, saya bicara agak tegas sedikit gitu. Lalu selesai ibadah, ada yang bilang, Pak Lukas tadi ngamuk ya, kita bilang gitu. Sebab dia tahu saya biasanya tidak ngomong keras-keras gitu. Lalu waktu saya menekankan sesuatu, selesai itu lalu dia tanya, Pak Lukas tadi ngamuk ya gitu. Loh, menekankan sesuatu dengan ngamuk itu beda ya. Saudara-saudara sekalian, jadi ini keseimbangan dibutuhkan ya. Buah itu baik tapi perlu keseimbangan. Kalau saudara-saudara banyak pertanyaan,
banyak kawan yang bisa menjawab. Dan sekarang juga ada fasilitas di handphone saudara, ya ChatGPT, DeepSeek bisa menjawab juga. Saudara-saudara sekalian, jadi ada hal-hal yang perlu kita belajar lebih lagi supaya kita tahu itu. Nah, budaya di dalam gereja sekalipun, menyuarakan buah roh itu jangan sampai tidak lengkap. Sebab orang-orang teologis itu biasanya mereka hanya bicara tentang kesetiaan, penguasaan diri. Kalau orang karismatik itu sukacita dan kasih, itu ya. Kalau yang gereja baptis itu dia ngomongnya damai dan kebaikan. Saudara-saudara sekalian, ayo kita semua mau tidak hanya fokus pada satu nutrisi. Karena mereka yang ada di sekeliling kita itu membutuhkan hasil yang buahnya banyak, bukan hanya satu. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8, Yohanes 15 ayat yang ke-8, ayat ini Tuhan Yesus menegaskan begitu. Kita ucapkan sama-sama, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kita harus tahu jika kamu berbuah banyak. Kita ucapkan sama-sama kata-kata banyak ya. Ucapkan sama-sama banyak. Jadi bukan hanya satu, tetapi banyak ya, banyak. Buahnya yang dibutuhkan itu banyak. Haleluya. Jadi buah-buah roh itu perlu muncul dalam hidup kita, dari keluarga kita, di tempat pekerjaan kita, ya. Saudara-saudara, perlu buah banyak. Sampai sekarang ini ada yang memanfaatkan, saudara-saudara. Semua CV atau PT itu kalau dia membuat pengeluaran yang sifatnya sumbangan, itu bisa membuat pengurangan pajak. Gitu. Lalu ada banyak kantor-kantor pemerintahan yang resmi, ya sampai ke RT RW-nya kalau minta sumbangan ditulis CSR dari PT XXX gitu. Pinter dia. Karena apa? Ini sumbangan. Padahal dia yang minta dan agak maksa gitu. Dan ini bukan rahasia lagi, semua orang udah tahu. Saudara-saudara sekalian, jadi ayo kita semua mau mengeluarkan buah yang benar, yang baik. Ya, dan kita percaya Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa lewat hidup Anda. Sehingga lewat hidup Anda menghasilkan buah yang banyak. Coba kita ucapkan sama-sama kalimat ini ya. Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa lewat hidup Anda. Sehingga lewat hidup Anda menghasilkan buah yang banyak. Puji Tuhan. Menghasilkan buah yang banyak. Bagaimana punya hidup yang menghasilkan buah yang banyak? Nah, ini kita melihat dari Matius 13 ayat yang ketiga. Matius 13 ayat yang ketiga. Kita baca ayat-ayat ini, saudara-saudara, supaya saya yakin saudara-saudara suka membaca Alkitab, love the Bible. Kita ulangi sekali lagi ayat ini ya, mari. Seorang petani pergi menabur benih. Demikianlah Yesus mulai dengan ceritanya. Ketika sedang menabur, ada benih yang jatuh di jalan. Lalu burung datang dan benih itu dimakan habis. Ada juga yang jatuh di tempat berbatu-batu, yang tanahnya sedikit. Benih-benih itu segera tumbuh karena kurang tanah. Tetapi waktu matahari sudah naik, tunas-tunas itu mulai layu, kemudian kering dan mati.
karena akarnya tidak masuk cukup dalam. Ada pula benih yang jatuh di tengah semak duri. Semak berduri itu tumbuh dan menghimpit tunas-tunas itu sampai mati. Tetapi ada juga benih yang jatuh di tanah yang subur, lalu berbuah, ada yang 100, ada yang 60, ada juga yang 30 kali lipat. Sesudah menceritakan perumpamaan itu, Tuhan Yesus berkata, yang ngatur PowerPoint-nya tolong mengikuti acara ibadah ini dengan baik. Ya. Nah, saudara-saudara, sesudah menceritakan itu, lalu Tuhan Yesus berkata begitu, kalau kamu punya telinga, dengarlah, dengarkan. Ini penting. Saudara-saudara, ayat ini menjelaskan soal tanah hati kita. Bagaimana tanah hati kita? Ini yang pertama, tanah hati itu ada yang keras seperti jalanan. Ya, keras seperti jalanan. Ayat yang ke-18, ya, ayat yang ke-18 mengatakan, dengarlah apa arti perumpamaan tentang penabur ini. Ayat 19, benih yang jatuh di jalan ibarat orang-orang mendengar kabar tentang bagaimana Allah memerintah. Tetapi tidak mengerti, si jahat itu datang dan merampas apa yang sudah ditabur dalam hati mereka. Saudara-saudara perhatikan, orang mendengar firman Tuhan. Ya, dengar firman Tuhan, ngerti gak ngerti, ya, lanjut aja scrolling gitu. Masuk telinga kiri, ya, mampir di WA sebentar, lihat TikTok sebentar gitu ya. Apalagi thread, reel, diputer-puter begitu. Lalu keluar sebelah kanan. Saudara-saudara, bukan karena firman Tuhan kurang berkuasa, ya, bukan karena kurang berkuasa, tetapi karena hatinya keras. Seperti jalanan itu, yang dicor dengan beton, atasnya dikasih aspal lagi. Dan dikeraskan dengan doser itu. Saudara-saudara, dan ini yang membuat firman Tuhan hanya jatuh dan lewat. Pernah dengar? Sepertinya. Karena apa? Iblis dengan cepat ambil dan bawa pergi. Saudara-saudara, jangan sampai hati kita seperti jalan tol. Firman Tuhan itu hanya lewat begitu saja, ya. Karena apa? Iblis senang dengan itu. Ya, iblis senang dengan itu. Ditaburi apa saja, tidak mungkin dia bisa tumbuh. Ya, karena apa? Buat orang yang hanya butuh enak saja, enak lewat, ya ini jalan tol. Tapi akhirnya hidupnya tidak memberi buah apa-apa. Jadi lama-lama kita ini hidup hanya dimanfaatkan orang, ya. Kalau toh kita itu ditegur, teguran itu rasanya, wah, tidak berguna buat kita, tidak ada faedahnya. Lalu kita lewatkan begitu saja. Dan hidup tidak akan bertumbuh, tidak akan kemana-mana, tidak akan menghasilkan buah. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan taruh benih itu di dalam diri kita, tujuannya supaya kita menghasilkan. Cuma saudara bayangkan, masa penabur membuang benih di jalanan? Kan mestinya dia udah tahu, mesti taruh di tanah yang baik. Tapi ingat, walaupun di jalanan pun penabur itu masih mau memberi benih supaya bisa ada yang tumbuh. Saudara-saudara, oleh sebab itu ini perlu direnungkan, ya. Apakah Tuhan bisa mengubah hatiku yang kerasnya seperti jalan tol itu? Karena apa? Aku sudah dibentuk, dibangun dari dulu seperti ini. Ya. Saudara-saudara, Tuhan dapat mengubah tanah yang keras menjadi tanah yang melihat dan menghasilkan buah yang lebat. Kita ucapkan sama-sama.
Ya, Tuhan dapat mengubahkan tanah yang keras jadi tanah yang melihat buah yang lebat. Yang kedua, saudara, berbatu dan tanahnya sedikit. Semua orang kelihatannya beriman. Ya, kelihatannya dengar dan menyambut firman Tuhan. Tetapi ada banyak batu dalam hidup ini yang membuat benih itu tidak bisa tumbuh lebih untuk berbuah. Ya, sebab bukan hanya kita disuruh bertumbuh, tetapi kita ini diminta untuk berbuah. Berbuah. Minggu yang lalu saya kira kita semua senang karena ada pohon yang walaupun styrofoam tapi bisa berbuah anggur. Luar biasa kan? Ya. Sehingga yang pulang bisa mencicipi buah anggur itu. Saudara-saudara, pasal 13 ayat yang ke-20, dia mengatakan ini. Benih yang jatuh di tempat yang berbatu-batu, itu ibarat orang-orang yang mendengar kabar itu, langsung menerimanya dengan senang hati. Ayat 21, tetapi kabar itu tidak berakar dalam hati mereka, sehingga tidak tahan lama. Begitu mereka menderita kesusahan atau penganiayaan karena kabar itu, langsung mereka murtad. Lihat ini, saudara-saudara ya, dengar firman Tuhan, amin, yes, puji Tuhan. Gitu. Tapi begitu kita keluar dari gedung gereja, lalu kita kepikiran, cicilan kita, ya, overthinking kita, kita ketemu dengan hal-hal yang itu tadi, yang tidak menyenangkan hati kita. Mungkin ada orang bikin kita jengkel gitu ya. Loh, keluar dari gereja, mobilku bukan cuma dipotong, diserempet lagi. Tidak minta maaf, malah aku yang disalahkan gitu. Saudara-saudara sekalian, ada banyak hal-hal yang menantang kita lalu gitu ya. Sesudah kita keluar dari tempat ibadah, sesudah kita membaca firman Tuhan, sesudah kita berdoa di tempat kita masing-masing. Ingat saudara-saudara, ini yang membuat kita tidak bisa berakar. Jadi ayo kita semua mau memohon kemurahan Tuhan ya, supaya yang berbatu-batu ini ya, yang batunya banyak itu membuat benih firman Tuhan tidak bisa berakar lebih ke dalam sehingga menghasilkan buah. Ini batu-batunya bisa diangkat ya, bisa dibersihkan. Masa penabur tidak peduli dengan tanah yang dia taburin? Sekali lagi saudara-saudara, walaupun banyak batunya, masih mendapat kesempatan. Masih mendapat kesempatan, benih-benih itu tertabur di sana. Haleluya, masih ada kesempatan. Kadang-kadang kita itu menjadi orang yang suka begitu, mut-mutan. Kalau ada moodnya baik, wow, kita semangat gitu ya. Tapi juga menjadi orang yang begitu baperan. Waduh, ada yang tidak menyenangkan sedikit, langsung kita hilang sudah. Itu, saudara-saudara. Ya, Tuhan tahu, tapi Tuhan masih memberi kesempatan benih itu tertabur di sana. Masa penaburnya goblok gitu loh ya. Tanah berbatu kok masih dikasih gitu. Nah ini, yang ketiga saudara-saudara, bersemak. Semak yang berduri. Tumbuh tapi mati. Tadi ayat yang ke-7, ada pula benih yang jatuh di tengah semak berduri. Semak berduri itu tumbuh, menghimpit, lalu mati. Nah ayat yang ke-22 menjelaskan, benih yang jatuh di tengah-tengah semak berduri itu ibarat orang yang mendengar kabar itu. Tetapi khawatir tentang hidup mereka dan ingin hidup mewah. Karena itu kabar dari Tuhan
terhimpit di dalam hati mereka, sehingga mati dan tidak berbuah. Saudara-saudara, jangan bangga kalau ada orang berkata, waduh kamu bertumbuh ya, gitu. Benih yang hanya bertumbuh itu baru menunjukkan sedikit, ya, sedikit dia bertunas, bertumbuh. Tapi kita ini sekali lagi bukan hanya disuruh bertumbuh, tapi diminta oleh Tuhan untuk berbuah. Berbuah. Ingat saudara, hanya bertumbuh saja bisa mati. Karena apa? Tadi itu. Ya, ada keinginan-keinginan, kekhawatiran-kekhawatiran hidup yang menghimpit sampai akhirnya mati. Jadi ini tipe orang yang menerima firman Tuhan, mengerti, terlibat, ya. Tetapi ayat itu mengatakan tunas-tunasnya dihimpit dengan kekhawatiran, gengsi, tantangan hidup, ya, kenyamanan hidup. Bahkan jelas-jelas loh tadi itu mengatakan kemewahan hidup. Nah, ini berpotensi untuk mematikan. Sebab apa? Aku tidak mau kalah dengan yang lain. Kalau yang lain sudah begini, aku mesti lebih begitu. Gitu. Saudara-saudara, sangat berbahaya. Sangat berbahaya, ya. Puji nama Tuhan. Ingat sekali lagi, di tempat bersemak berduri pun ada kesempatan benih itu tertabur di sana. Sekali lagi saudara-saudara, penaburnya bukan bodoh, tapi dia memang memberi kesempatan supaya di mana saja benih itu bisa tertabur. Ya, puji Tuhan. Ada kata-kata yang ngomongnya begitu. Di mana ada padi ditabur, ditanam, di situ pasti lalang ikut tumbuh. Tapi di mana lalang ditanam, di sana tidak ada padi ikut tumbuh. Ya kan? Kalau ada hal-hal yang baik, yang ditabur di sana, yang jelek itu pasti ikut muncul terus. Nah, ini tantangan buat hidup kita. Saudara-saudara, dan ini kemudian tanah yang subur. Kalau tanah yang subur, semua orang senang. Oleh sebab itu petani itu dia harus menggali lebih dulu. Ya, diangkat, dikeluarkan, ya, sampah-sampah yang tidak berguna gitu ya. Benih-benih, bibit-bibit yang bisa merusak tanaman ini nanti gitu. Saudara-saudara, ayat yang ke-23 mengatakan ini. Dan benih yang jatuh di tanah yang subur ibarat orang-orang yang mendengar kabar itu dan memahaminya. Mereka berbuah banyak, ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30 kali lipat hasilnya. Jadi inilah ultimate goal kita. Apa yang Tuhan taruh di hati kita, itu bertumbuh sampai berbuah. Sampai berbuah. Buahnya apa? Ini Galatia 5 ayat yang ke-22 tadi. Coba kita ucapkan sekali lagi. Sebaliknya buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang dapat melawan hal-hal yang demikian. Puji nama Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan dari kita semua. Untuk tanah yang subur itu kesannya itu tidak ada kesulitan. Ya, enak banget gitu. Tidak ada kesulitan. Saudara-saudara, mungkin ada yang berkata begini. Kalau pendeta ngomong khotbah itu ngomongnya enak, gampang. Hati yang keras harus dihancurkan. Loh, ngancurnya gimana gitu, saudara? Ya kan? Aku ini terbangun seperti ini loh, buat aku ini bukan keras, ini memang sudah ini.
alamnya aku seperti ini gitu. Buat orang lain mungkin keras gitu. Ya, itu. Hati yang berbatu itu harus disingkirkan batu-batunya. Ngomongnya gampang. Tapi kira-kira saudara-saudara, tanah-tanah itu bisa enggak mengeluarkan batunya? Mengeluarkan semak-semak durinya, bisa enggak? Tanahnya enggak bisa. Nah, saudara-saudara, lalu bagaimana supaya hidup kita bisa berbuah? Ya, ini, jadilah orang-orang yang menjadikan Tuhan itu sebagai pemilik dalam hidup kita. Dia itu, Tuhan itu pemilik hati kita. Ya, dia pemilik hati kita. Supaya apa? Dengan mudah dia akan menyingkirkan yang keras-keras, ya jalanan itu dia pecahin, lalu supaya tanah yang di bawahnya yang baik itu dapat tumbuh dan berbuah. Jadi yang pertama ini saudara, izinkan Tuhan jadi Tuhan atas hati Anda. Coba kita ucapkan sama-sama, izinkan Tuhan jadi Tuhan atas hati Anda. Jalanan yang keras, ya Tuhan memberitahu memang, ini tidak bisa tumbuh. Lalu kepada siapa kita mesti minta tolong? Tanah itu sendiri tidak bisa tiba-tiba dari dalam dia meledak keluar, ya, supaya jalanan itu jebol, supaya benih-benih itu bisa tertanam dan dia tumbuh dan berbuah. Kita justru minta kepada Tuhan, Tuhan yang berkuasa atas hatiku. Ini hatiku ada yang keras-keras, ini Tuhan singkirkan. Ya, supaya apa? Supaya benih firman Tuhan bisa tumbuh dan berbuah. Anda tidak dapat mengubah situasi tanah hati Anda sendiri. Anda perlu dimiliki oleh Tuhan dan dipelihara oleh Tuhan untuk tanah hatimu. Kita ucapkan sama-sama, Anda tidak dapat mengubah situasi tanah hati Anda sendiri, Anda perlu dimiliki oleh Tuhan dan dipelihara oleh Tuhan untuk tanah hatimu. Puji Tuhan, kalau hati Anda dimiliki Tuhan, Tuhan akan merawat dan terus memproses dan membuat hidup kita menghasilkan buah. Sampai ayat itu mengatakan ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30 kali lipat. Yang kedua, ikuti adventure proses Tuhan untuk berbuah. Ya, ikuti proses ya, adventure proses Tuhan untuk berbuah banyak. Ini yang kedua. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita bukan hanya melakukan kegiatan, tetapi kita tahu kita ini sedang berada di dalam proses Tuhan. Hidup kita sehari-hari itu bukan sekedar mengalir, tetapi Tuhan itu sedang memproses hidup kita. Kadang-kadang kita berpikir hidup ini kadang ada begini, kadang ada begitu. Ya itu namanya adventure, petualangan. Tidak ada orang yang bisa menduga besok akan ada apa. Tidak ada orang yang bisa membayangkan bulan depan akan terjadi apa. Karena kita semua sedang dalam petualangan. Kemarin di awal tahun saya dengan Pastor Esra ada di Sydney. Sebelum ibadah hari Minggu, kawan-kawan di sana ngajak, dia bilang, ayo Pastor kita coastal walk katanya. Saya pikir cuma jalan-jalan di pantai pasir gitu ya, coastal walk gitu. Sebab Australia itu punya pantai yang panjang sekali gitu. Sudah tahu, diajak coastal walk itu ternyata, waduh, di pinggirnya pantai ada bukit-bukit, naik, turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Sampai kaki saya sudah tidak bisa manjat lagi gitu. Terus saya bilang aku mesti berhenti.
berhenti itu masih mesti naik dan turun lagi. Akhirnya saya lihat, waduh, hampir 8 kilo. Jalan naik turun begitu. Terus saya bilang amit-amit, saya pikir kalau cuma jalan di tepi pantai, aku oke gitu. Tapi yang namanya adventure, ya petualangan. Tahu-tahu ada, waduh naiknya lo, kapan habisnya? Terus turun lagi. Wah naiknya udah berat, turunnya lebih berat lagi gitu. Saudara-saudara sekalian, jadi adventure itu membuat kita ada di dalam prosesnya Tuhan. Saya senang di hari berikutnya kita ada di Melbourne mengikuti Planet Shakers Conference, saudara. Wah, orang-orangnya luar biasa. Waktu datang ngobrol, dia bilang bahwa anaknya 2 di pelayanan itu, saudaraku, 10 sesi. Ditambah lagi dengan ibadah minggu 4 sesi. Orang ini ada di situ terus. Ternyata anaknya bukan cuma 2, tapi 4 anaknya. Tidak ada pembantu, mereka menangani sendiri, tapi mereka ikut adventure ini. Dan hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang yang hadir. Saudara-saudara sekalian, ada hal-hal yang Tuhan itu ingin kita ikut dalam petualangan itu. Dan lihat hasilnya. Ya, puji nama Tuhan. Tapi kalau kita menjadi orang-orang yang bukan ikut proses Tuhan, tapi kita maunya itu Tuhan ikut aku gitu loh. Aku ini maunya gini Tuhan gitu loh. Kan katanya mintalah maka kamu akan diberi. Jadi sekarang aku kasih tahu Tuhan. Tuhan, aku ini begini orangnya, jadi tolonglah aku ini diturutin gitu. Kalau sampai Tuhan nurutin kita berarti dia bukan Tuhan kita, tapi kita yang jadi Tuhannya gitu. Dan itu yang Tuhan tidak suka. Saudara-saudara sekalian, ayo kita semua mau belajar. Ada di adventure Tuhan. Tuhan ini maunya apa ya gitu. Tapi kita mau ada di sana. Ya, kita ikut terus saja gitu. Ya, dan kita lihat hasilnya. Yang ketiga, saudara-saudara. Lewat firman ada buah roh. Ada buah roh yang dihasilkan, ditumbuhkan. Haleluya. Firman itu bisa lewat khotbah, renungan, pembacaan Alkitab, ya. Saudara-saudara, ada salah seorang saudara, dia hadir dalam sebuah persekutuan, lalu salah satu tim gembala ini melayani di tempat itu. Kemudian di situ juga datang seorang yang punya perusahaan yang cukup besar, ya, di Indonesia. Lalu dia bilang, aku ini tiap minggu mengikuti acara AOC lewat online. Karena dia ada di luar kota. Lalu dia ngomong apa lagi? Dia bilang, aku download loh apps-nya AOC itu. Ya. Lalu dia bilang apa? Dia bilang, aku suruh anak-anakku dan suamiku juga untuk download. Tujuannya apa? Untuk ikut renungan-renungan yang ada di sana. Dan dia sendiri yang ngomong, dia bilang itu sangat memberkati aku. Dia ingin hidupnya menjadi berkat. Ya, dan dia bisa cerita kepada keluarganya. Dia cerita kepada anak-anaknya. Saudara-saudara sekalian, hidup perlu berbuah. Ada apa yang bisa kita sampaikan kepada kawan-kawan kita yang lain? Yang keempat, lewat doa ada buah roh. Lewat doa. Ya, Tuhan itu bisa berbisik kepada kita melalui firman-Nya. Dia berbisik kepada kita ketika kita diam, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita memuji Dia. Saudara-saudara, ada pesan Tuhan. Di situ ada rema yang Tuhan sampaikan. Dia ingin kita nangkep itu, pegang itu. Haleluya. Saya senang melihat conference, datang di conference, saudara-saudara baik. Waktu
di awal November, saudara-saudara, saya ada di Singapura bersama dengan Pastor Elia. Kita mengikuti conference yang ada di City Harvest. Lalu di tengah-tengah itu saya mendadak harus ke Vancouver karena kakak saya operasi bedah jantung di depan itu ya. Dan dia sendirian, tidak ada yang mendampingi gitu. Jadi saya lari ke sana. Saya senang lihat conference. Karena apa? Itu menginspirasi, memotivasi supaya kita tetap bergairah, bersemangat. Ya. Saudara-saudara, melihat orang-orang yang bukan hanya orang muda, orang-orang yang tua. Mereka datang menyembah, memuji Tuhan. Apalagi kalau di Nigeria itu. Yang lalu saya ke Lagos, saya senang sekali. Mereka itu jalan dari tempat penginapan ke gereja. Sambil jalan, sambil berdoa, sambil berbahasa roh. Terus begitu. Guyonan, ada waktunya guyonan. Bergurau. Tetapi mereka memanfaatkan itu terus untuk penyembahan. Karena mereka tahu, momen conference ini hanya singkat, hanya 4 hari, hanya 5 hari, hanya 3 hari. Jadi mereka memanfaatkan itu. Dan saya masih ingat, waktu Gereja Bethel Tabernakel punya namanya PKMT, yang agak tua-tua sedikit di sini tahu dan ingat dan mengalami itu. Kita kumpulnya Selasa sampai Kamis, Selasa sampai Jumat gitu. Senin sudah banyak yang datang. Kita bikin tiap malam doa. 24 jam doanya, tidak berhenti. Saudara-saudara sekalian, karena apa? Kita ingin ada rema dari Tuhan yang dapat kita tangkap. Dari situ ada banyak orang-orang muda yang menyerahkan diri untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudara sekalian, perlu sekali bagi kita itu ada di dalam suasana doa. Haleluya. Kalau ada worship night, datanglah. Karena apa? Dari situ roh kita itu dikuatkan, disegarkan. Semangat kita bangkit, tubuh kita sehat. Saudara-saudara, kita yakin Tuhan kita Tuhan yang baik. Dan dia sedang mengerjakan itu buat Alpha Omega Church. Ya, kita mau kembali bersemangat dalam kesempatan doa. Ya, bagi saudara-saudara yang lain mungkin yang sejak 15 tahun lalu, ya, itu sudah mengalami itu ya. Saudara-saudara, doa-doa yang bersemangat, haleluya, membuat kita melihat buah-buah itu terjadi. Haleluya. Mintalah Tuhan, Tuhan berkuasalah atas tanah hatiku, ya, dan dia akan sangat peduli. Jalanan akan dia bongkar. Batu-batu dia yang bisa ngangkat. Tanah itu tidak bisa ngangkat batu. Tanah itu tidak bisa menyingkirkan semak. Tetapi Tuhan yang berkuasa atas hati kita. Dia yang akan mengangkat batu, semak, duri keluar dari hati kita. Beritahu dia, Tuhan, Engkau pemilik hatiku. Engkau pemilik hatiku. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara-saudara. Tahun kita bertambah, hati kita harus tambah berubah. Haleluya. Dan saya yakin kita capek dengan keadaan kita yang terus seperti itu. Tapi kita yakin Tuhan sedang mengerjakan karena Dia pemilik hati kita. Dari debu tanah
mata Tuhan. Kau ku indah, rencanamu indah. Angkat tangan kita sama-sama. Ku hidupku untuk kemuliaan-Mu. Ku lepaskan semua keinginanku, ganti dengan keinginan hati-Mu. Ku hidupku untuk kemuliaan-Mu. Yes, God. Kan ada mahkota yang Kau sediakan bagiku. Ayo nyatakan ini sama-sama. Dari teguh tanah Kau angkat hidupku. Ini hidup kami Tuhan. Hidupku mencari biji mata-Mu. Biji mata Tuhan. Kau ku indah. Angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sing it again. Ku hidupku untuk kemuliaan-Mu. Yes, God. Ku lepaskan semua keinginanku, ganti dengan keinginan hati. Ini hidup kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, Yesus. Untuk kemuliaan-Mu. Let's go. Karena mahkota yang Kau sediakan bagiku. Tuhan Yesus, Tuhan tahu kelelahan jiwa kami. Tuhan, kami ingin Tuhan jadilah pemilik atas tanah hati kami. Kami tahu Tuhan meminta kami untuk berbuah. Kami yakin Tuhan, anugerah-Mu besar bagi kami semua. Tuhan melihat apa yang perlu diubah dari hidup kami. Tuhan tahu ada hati-hati yang keras yang perlu diubah oleh Tuhan. Ada batu-batu yang perlu dikeluarkan. Ada semak-semak duri yang perlu diangkat. Kami yakin Tuhan sedang memproses kami terus. Tidak ada seorang pun yang sempurna, tetapi kami sedang menuju ke sana. Dan kami yakin Engkau Bapa yang mengasihi kami. Dan hari ini Engkau ada di antara kami. Setiap hati yang dibuka untuk Tuhan, setiap hati yang memanggil Engkau, Tuhan, Engkau mau menjadi pemilik atas tanah hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar umat-Mu akan pulang dengan menadahkan tangan kita. Terimalah segala berkat rahmat,
anugerah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat-berkat jasmani, berkat rohani, semua yang baik di bumi, semua yang baik dari surga, menjadi bagian setiap anak-anak-Mu. Haleluya. Tuhan, perbuatlah perkara besar dalam hidup kami, supaya jelas itu berasal daripada Tuhan. Tuhan, perluaslah daerah dan pengaruh kami, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Jauhkan kami dari malapetaka dan penyakit, supaya kami dapat berkarya bagi Tuhan dan sesama. Haleluya. Setiap anak-anak-Mu yang menyampaikan persembahan perpuluhan, persembahan kasih, janji iman, kiranya Tuhan yang berjanji memberkati dengan berkat berlipat kali ganda serta mewarisi hidup yang kekal. Kami mempercayai itu dan kami menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kita mengatakan amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Jangan lupa tanggal 31 ya, acara parenting. Tuhan memberkati.